Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat sebuah website dengan menggunakan WordPress. Dan ini dibuat dari server lokal dulu, dari PC yang saya pakai untuk membuat video ini, dan kemudian nanti akan diupload sekalian di subdomain saya di hosting ya. Langsung saja. Pertama yang harus dilakukan adalah karena ini pembuatan websitenya menggunakan WordPress, jadi silahkan download dulu file WordPress di wordpress.org ya. Terus tinggal diklik Get WordPress di bagian sini. Kalau yang pengen bahasa Indonesia ada di sini ya. Cuman saya nggak suka, bingung saya kalau pakai itu. Nah, ini silahkan di download. Kebetulan saya tadi sudah download WordPress tersebut, ini filenya, dan ini saya udah download WordPress ceritanya. Terus karena saya menggunakan OS Windows 10 kebetulan, di Windows 10 ini tidak menyediakan Apache server atau web server yang biasa digunakan untuk menangani pembuatan sebuah server web gitu. Dan ini juga nggak ada MySQL servernya, jadi saya terpaksa harus install aplikasi bernama SAM. Kalau misal ditanya apakah ada aplikasi lain selain SAM, ada. Kalau di Windows yang saya tahu sih, saya pernah nyoba, maksudnya itu ada SAM sama WAMP. Kalau di iOS, Apple ya, kalau nggak salah sih ada yang namanya LAMP. Ya cobain aja sendiri. Terus ini udah saya install tadi, saya udah download juga. Ini ya SAM. Cari aja kalau SAM, ketik aja SAM, terus download. Ini ada ya, download sesuai dengan versi Windows kalian, maksudnya arsitektur Windows kalian 60 bit atau 32 bit. Caranya gimana? Cara tahu 64 atau 32? Silakan kalian buka di Xdiag. Di Xdiag Windows R ya tadi. Di bagian sini ini ada ya, Windows 10 Pro 64 bit. Jadi ini menggunakan Windows 10 64 bit, tinggal ini 64 bit semua. Kalau misal yang kedua silahkan more download. Oke, ini udah ya, saya udah download, saya udah install, dan saya jalankan, saya start tadi di sini. Ini Apache untuk web server, terus yang ini MySQL untuk MySQL server. Nah, ceritanya saya nginstalnya itu masangnya di local disk D, bukan C, yaitu tergantung sama keperluan kalian, sukanya diinstal di mana, butuhnya di mana. Saya install di sini. Kemudian silahkan kalian yang mau membuat sebuah website di server lokal kalian atau komputer lokal kalian, kalian buka SAM, ada di folder SAM kalian. Kalau bingung biasanya ada di C, folder SAM, habis itu ada di htdoc. Nah, di dalam htdoc ini silahkan kalian buat sebuah nama apalah, terserah. Contoh misal WP. Ini nanti file website kita akan ditaruh di folder WP. Ini saya ada di D, anggap aja ini C ya. Ini di WP. Sekarang kita buka localhost. Bisa dibuka dengan menggunakan localhost atau localhost / tadi WP ya, yang ada di folder htdoc. Atau kalian bisa juga dengan menggunakan IP dari localhost, yaitu 127.0.0.1. Kita buka, dan ini dibuat dengan menggunakan ini ya, Apache. Ini servernya ada di sini, portnya ini gitu. Terus folder ini masih kosong, misal saya tambahkan contoh
saya buat folder, bukan folder, file baru bernama index. Nah, kita file name extension. Jadi ini file saya buat sebuah file baru namanya index.html. Ekstensinya udah saya ganti ya, bukan .text tapi .html. Misal, terus akhirnya saya dipakai visual code aja nggak apa. Saya pakai visual code. Visual code-nya mana? Nggak ada. Karena nggak ada visual code, saya contohkan pakai ini Notepad++, harusnya ada. Saya entah sudah terinstall atau belum, yang jelas ini saya bikinin struktur HTML standar aja, ada head, terus dalam head, ini struktur HTML yang jadul ya. Nah ini misal contoh title, ini bahasa pemrograman dengan menggunakan bahasa HTML, Hypertext Markup Language. Jadi ini judul webnya. Ini nanti yang dibaca oleh browser, dan ini nanti yang ditampilkan oleh browser yang ada di dalam body, yang ada di dalam tag head, ini elemen head, ini ada judul web, itu nanti akan ditampilkan di bukan ditampilkan, dibaca oleh web browser. Saya nanti pakai Google Chrome ya. Ini di dalamnya ada misal contoh, saya kasih tulisan contoh, udah saya save jadi RLS, oke. Sekarang saya refresh ya. File ini tadi kan ada di localhost, kemudian folder wp, kita refresh. Nah ini filenya kemudian yang bahasa pemrograman ini dirender oleh browser menjadi sebuah tampilan ini, tampilan website ya. Dan ini tadi filenya diambil dari server saya pakai Apache ini tadi yang ada di SAM ya. Filenya itu ada di folder ini tadi ya. Udah gitu, jadi ini pengenalan dasar untuk pembuatan website. Kemudian kalau saya coding satu-satu kan kelamaan ya. Belum lagi kalau misal ada dari kalian yang nggak paham sama bahasa pemrograman. Jadi ceritanya ini tadi file WordPress yang udah saya download dari wordpress.org ini, saya download filenya ini, saya buka, dan ini ada satu folder WordPress. Di dalam folder WordPress tersebut, dalam folder WordPress ini ada file banyak banget. Ini saya copy, saya pindahkan ke sini. Ini apa sih? File ini itu adalah file hasil dari seseorang atau beberapa orang lah, katakanlah ini yang bikin WordPress itu kan nggak cuma satu orang. Ini WordPress itu open source, jadi gratis, boleh digunakan, gratis nggak bayar, dan ini di dalamnya dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, JavaScript, PHP, dan CSS, dan banyak banget. Nah ini saya rubah dulu. Tadi mana ini ya? Karena file yang ada di sini, file dari web saya yang berada di localhost/wp, ada di folder wp tadi, udah saya ganti. Kita refresh dulu. Ganti nggak? Ya, ganti ya. Ini tampilan ketika pertama kali kita konfigurasi WordPress. Tapi saya nggak suka kalau install lewat sini karena kebanyakan error ya. Jadi saya mau config ini lewat sini. Ini ada file bernama wp config sample. Kalian boleh copy atau boleh rename, terserah pilih yang mana. Kalau saya biasanya copy dulu, kenapa? Karena nanti biar ada backup. Kemudian rubah filenya jadi wp config. Udah cukup wp dash atau wp strip config.php. Ini filenya sama ya, cuman saya rename aja jadi ini namanya. Kemudian kita buka pakai Notepad. Terus di dalamnya ini install WordPress ya. Jadi di bagian ini kita akan install WordPress. Ini scroll ke bawah. Saya pakai Notepad++ kalau ada warnanya seperti ini ya. Ini enggak Notepad biasa, jadi agak
lebih nyaman digunakan. Ini ada define, definisikan, nanti database name-nya itu taruh di sini ya. Yang ini ada database name here, taruh sini. Database-nya kebetulan ini bikinnya kan pakai MySQL. Untuk database-nya sebenarnya kalian bisa buka dari CMD kalau yang udah pernah belajar bahasa SQL. Tapi karena ini nyari cepatnya, PHP itu menyediakan PHP MyAdmin ini ya. Silahkan kalian buka sendiri file yang ada di localhost kalian, terus garis miring PHP MyAdmin. Nah, di dalam sini ini ada tampilan web interface ya. Ini tampilan web interface di mana web ini, tampilan ini digunakan untuk mengelola database dari MySQL ini. Ini kan ada MySQL server. Jadi di server kita nanti ada database. Apa itu database? Ya, bahasa Indonesianya berarti basis data ya. Itu adalah kumpulan data-data dari website kita. Jadi website WordPress ini nanti datanya kan ada banyak banget, ada judul webnya apa, usernya apa, ada komennya, ada artikel dan lain sebagainya. Datanya disimpan di mana? Di folder ini. Bukan di folder ini ya. Bukan di folder htdoc wp, bukan, tapi ada di server MySQL. Ini MySQL server gunanya untuk menyimpan database dan mengelolanya. Ini saya pakai web interface namanya PHP MyAdmin. Di sini saya bikin nama database baru, misal WP. Udah buat. Nah, di sini database-nya kan kosong, belum ada apa-apa. Kemudian database itu tadi nama database-nya adalah WP. Dan ini karena saya pakai SAM bikin MySQL servernya, maka di sini default-nya atau konfigurasi bawaan dari SAM itu username-nya adalah root. Kemudian password-nya di sini itu kosong. Hati-hati ya, tanda petiknya itu jangan sampai kehapus. Terus ini hostname-nya ini saya pakai localhost, pakai ini aja sementara gitu ya, karena ya ini yang gampang ngebajik gitu. Kalau misal kalian nggak paham sama konfigurasi ini, silahkan nanti kalian browsing tentang wp config WordPress. Udah, sekarang ini udah di save. Sekarang kita lanjutkan instalasi WordPress. Saya ulangin buka wp ini. Nah, ini udah ya. Jadi wp admin install. Oke, kita pilih bahasa pakai bahasa Inggris. Kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini udah otomatis kita ditanya judul halamannya nanti apa? Judul websitenya apa? Saya pengen judul websitenya nanti ya apa ya? Traveling, misal traveling. Bener gini apa enggak ya? Ganti aja. Perjalanan wisata. Udah. Username-nya admin. Ini buat belajar aja, passwordnya admin. Ini ya. Konfirmasi menggunakan password yang lemah. Ini email saya. Terus ini nggak usah dicentang. Kalau ini dicentang nanti website ini nggak akan terindeks oleh Google atau Yahoo dan lain sebagainya. Oke, kita install WordPress. Ini nungguin, mungkin agak lama ya kalau misal kalian nungguin. Ingat ya, yang di sini tadi masih kosong ya. Kemudian kita install WordPress, nungguin sebentar. Nah, ini sukses, sudah selesai. Kalau misal di laptop atau PC kalian lama ya wajar. Karena ini cepat, karena ini pakai SSD. Oke, lanjut di sini. Ini saya refresh yang awalnya database WP ini kosong, saya coba buka lagi. Nah, ini udah ada WP, tabel WP komen,
tabel WP link, tabel WP post, dan seterusnya. Ini di sini di dalamnya nanti ada database-nya. Misal ini nanti pasti ada postingan. Ini tadi tabel post ya, WP post. Di dalamnya ada data-data tentang postingan. Ini ada postingan Hello World dan lain sebagainya udah dipublish, komennya terbuka. Ini nanti dibaca oleh sistem. Oke, kita login sebentar. Tadi pakai apa? Admin. Passwordnya admin. Lanjut. Kita login. Kita cek. Nah, udah ya. Udah. Kalau misal kalian pengen upload tema, tinggal di-upload aja. Tem. Add new. Upload tem. Choose file. Ini kebetulan saya juga udah download tema ya. Trendy travel ini ya. Saya klik install now. Ingat ya, ini masih server lokal, ini udah selesai diinstal. Kalau misal mau diaktifasi dipakai ya silakan aja, ini ya temanya. Cuman saya nggak mau pakai ini dulu. Kalau misal mau install, kalau enggak ya nggak apa-apa. Sementara ini udah WordPress kita udah jadi apa namanya, ini apa sih, file web kita udah jadi. Dan sekarang gimana caranya, ini kan saya close sebentar, ya ini udah cukup. Jadi ini website saya WordPress ini kan ceritanya masih berada di komputer yang saya pakai, ada di local disk di komputer saya ya, di Windows ini. Yang bisa ngakses hanya saya dan orang yang terhubung ke jaringan saya secara langsung. Nah, pertanyaannya gimana caranya biar ini bisa diakses oleh semua orang yang mempunyai koneksi internet. Caranya ya web ini tadi kan ada filenya ini kan. Ini diupload ke server yang berada di internet. Biasanya server hosting ya. Biasanya hosting kemarin udah belajar tentang hosting. Hosting itu penyedia layanan buat menyimpan file-file website secara online. Dan saya di sini menggunakan hosting dari hoster.co.id. Oke, akan kita upload langsung saja. Login tuh si panel. Ini saya pakai ini ya. Kalau misal kalian pakai yang lain, berarti silahkan kalian belajar ke login ke apa namanya, ke si panel atau panel hosting dari penyedia layanan kalian, yaitu hosting kalian. Ya, nungguin sebentar ya. Oke, akan kita upload. Gimana caranya ngupload? Bisa pakai file manager. Silahkan yang pengen pakai file manager ini bisa kalian pakai kalau ya nggak ada masalah lah. Katakanlah kalian ngupload ini nggak ada masalah kalau kalian pakai hosting berbayar. Tapi biasanya upload lewat file manager ini akan banyak terjadi kendala. Jadi apalagi kalau kalian pakai yang hosting gratisan, ini file manager pasti banyak banget kendala. Jadi nanti kita akan mengupload dengan menggunakan FTP akun. Sebelum itu, ini nanti akan diupload di mana? Kan belum tahu ya. Saya ini ceritanya saya udah punya domain. Ini share hosting ya. Jadi hosting saya ini share hosting. Saya pakai buat domain yang lain. Ini ada domainnya murid-murid saya, ini ada satu yang udah terkonfigurasi ini ya. Terus juga ada ini. Nah, ini nanti dokumen rootnya ini beda-beda ya. Harap diperhatikan kalau domain saya yang muhanif.com ini nanti masuknya ke dokumen rootnya ke public HTML. Kalau yang
domain ini, Kiki Belong ini nanti masuknya ke file manager ya. Ini lihat Kiki Belong, dan itu bisa dibaca di mana sih ini loh, di sini. Kalau file web saya nanti masuknya ke public HTML. Ini web saya. Saya cobain buka sebentar, muhanif.com. Nah, ini loh. Ini ya. Ini file saya. Kalau misal yang ini beda lagi ya. Ini tadi yang punyanya si ini ya. Kita coba buka. Jadi satu hosting itu dipakai buat rame-rame. Mungkin yang mana sih? Oh, ini diganti lagi. Iya, ini diganti lagi ceritanya. Yaudah, ini itu ya. Sekarang kita lanjut gimana caranya kita upload. Saya bikin subdomain baru. Biar apa? Biar nanti kelihatan jelas ketika website ini udah jadi. Kita buat contoh aja. Subdomainnya namanya contoh. Nanti filenya akan diupload di contoh. Ini ya, di dokumen root. Filenya ada di contoh.muhanif.com. Kita buat dulu subdomain ini. Ini domain saya ya. Dan kita buat sebuah subdomain. Mungkin sebentar. Sudah ya. Jadi ini kita buka dulu biar kelihatan sambil dibuka. Nah, ini masih kosong. Masih kosong filenya, tapi sudah bisa digunakan ya. Sekarang akan kita upload. Misal kita contohkan dulu tadi apa? Ini filenya ada di contoh ini ya. Kita upload jangan upload. Ya udah upload. Upload langsung dari sini boleh. Ini kita zip dulu biar filenya kecil. Upload ini di zip sebentar biar filenya nanti kecil. Bisa lewat ini. Upload. Nah, silahkan bisa lewat ini. Select file silahkan dipilih. Boleh lewat sini. Boleh, tapi ini saya enggak menyarankan karena nanti pasti ada kendala masalah. Udah, nanti upload. Kalau udah nanti filenya kan ada di sini. Tinggal di ekstrak. Udah selesai. Tinggal di ekstrak. Selesai gitu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah menggunakan FTP akun. Saya akan menggunakan FTP akun. Oke, ini saya close dulu. Masih belum ada isinya ya. Kita buat namanya apa ya? Contoh aja, usernya sih contoh. Kita buat user dengan contoh, passwordnya juga contoh, nggak bisa. Oh ya, contoh. Contoh 1, 2, 3. Sini besar. Contoh 1, 2, 3. Masih nggak bisa. 1, 2, contoh 1, 2, contoh ada. Nah, ini nanti direktorinya akan masuk ke ditentukan direktori dari FTP akun ini nanti masuk ke mana, dan ini kuotanya adalah unlimited. Kalau ini saya kasih unlimited ya, ini untuk saya sendiri. Nanti direktorinya boleh di awal seperti ini, boleh kalian masukkan ke subdomain saya tadi mana ya, saya kan bikin baru subdomain contoh. Nah, ini nanti ada slash contoh, boleh kalian masukkan ke sini. Mana sih?
nggak bisa di copy. Ya udah saya ketik contoh.muhanif.com. Terserah, ini dikosongin boleh, lewat ini boleh. Nah ini contoh.muhanif.com. Udah, ini ada ya, mana ya, ini. Sekarang saya menggunakan core FTP. Kalau misal kalian pakai FTP yang lain, FTP Manager ya, silahkan, nggak apa-apa. Ini saya kasih nama hoster aja. Dan di sini mana tadi contoh configure. Nah ini ya, configure FTP client. Boleh kalian pakai yang lain selain core FTP, misal FileZilla, misal di HP juga bisa. FTP username-nya ini, username, passwordnya sebelum lupa 12, terus contoh apa tadi? Saya lupa. Saya lupa. Oke, coba connect dulu. Saya lupa passwordnya. Nah, saya lupa. Set manager 12 contoh. Nah, udah terhubung ya. Karena ini udah terhubung, ini terhubung kemana? Karena ini nanti masuknya ke directory home Muhanif. Ini saya bukain mana file manager. Ini nanti terhubung ke ini home Muhanif. Terus di folder apa tadi? Di folder ini ya, contoh.muhanif.com. Nanti masuk ke contoh. Nah, filenya nanti ada di sini. Ini file remote-nya sama ya. Saya bukain sama ya. Well known, CGI, FTP, HT access. Misal saya bikin di sini satu, misal contoh. Kita bikin mana ya? Nggak ada. Misal kita buat directory baru aja, contoh gitu. Contoh. Apakah nanti di sini ada gitu? Saya refresh di folder contoh. Harusnya sih ada. Nah, ini ada ya. Paham gunanya FTP akun, FTP manager. Udah, kita hapus yang ini ya. Saya hapus lewat sini aja. Saya hapus contoh delete. Harusnya sih nanti di sini juga hilang. Saya refresh dulu. Refresh, harusnya hilang. Ya benar hilang ya. Terus ini saya jelasin dikit. Yang kiri ini adalah file lokal. Jadi mana ya tadi? D send htdoc kemudian wp akan saya upload di bagian wp include. Boleh kalian klik kanan upload, boleh kalian tarik ke sini, terserah mau pilih yang mana. Atau kalau misalnya ini kalian nggak jadikan zip, kalian upload satu-satu juga bisa, tapi agak lama sih. Ini saya upload, nungguin ini ada ya keterangannya, detailnya ini seperti apa, bisa dilihat di bawah, nungguin. Nah udah selesai. Ini bisa diekstrak. Selesai. Mana ya ekstrak? Mana ya? Iya, saya nggak tahu. Mana ekstrak ya? Ya, saya nggak tahu di sini. Ini karena pakai yang Core FTP Lite. Kalau yang Pro harusnya di klik kanan ada ekstrak. Kalau pakai FileZilla ada. Jadi ini saya refresh lagi. Saya nanti ekstrak dari sini aja. Karena ini saya pakai seadanya ya tadi, pakai Core FTP. Ini ada ya WP include. Kemudian saya ekstrak dari sini, ini ada ekstrak.
ekstrak ke folder ini, bener kan? Ini folder dari subdomain saya ekstrak. Terus selesai ya. Selesai, ini cara upload WordPress. Tapi kan ini apakah udah selesai semua? Tadi apa namanya? Yang udah dicek contoh dot ini ya. Nama sih kosong. Sekarang yang jadi masalahnya apa? Yang jadi masalah, salah satu yang jadi masalah adalah itu apa namanya, kita belum bikin database. Silahkan bikin database. Boleh pakai ini MySQL database atau MySQL database wizard. Silahkan kalian pilih yang mana, terserah ya, mau pilih yang mana. Add new user di sini boleh. Kalau mau pakai ini, sebuah, saya pakai bisa aja create a database apa ya, WP ya, misal Muhanif strap WP. Terus ini username-nya nanti WP juga, passwordnya apa, samain aja Muhanif strap WP, Muhanif strap WP, create user, all privilege, next step. Nah udah ya. Jadi ini harusnya nanti, ini kan kita udah buat ini masih kosong ya, harusnya nanti masuk ke bagian database. Kita cek lewat phpMyAdmin, harusnya ada nama database baru, yaitu Muhanif strap WP garis bawah WP, ini ada ya, dan ini masih kosong, ini masih kosong. Ini ceritanya tadi kan kita udah bikin di apa namanya, MySQL server kita, namanya WP. Ini udah ada isinya, dan saya pengen masukin ke tadi mana ya, nggak mau login. Nggak mau login. Ini masih kosong, kemudian akan kita import. Nah, dapatnya dari yang di lokal tadi 127 yang ada di komputer saya, ini saya ekspor dulu. Apa ya, dia di ekspor aja, tinggal kirim. Ini SQL bener ya, kirim gini aja udah selesai. wp.sql filenya nanti ada di lokal C user tkc download, filenya ada di situ, dan ini saya close dulu. Ini yang ada di hosting ya, ini MySQL server yang ada di hosting. Saya buka untuk database saya lakukan import, saya ambil dari file tadi ada di download, tkc di space ini ya, filenya adalah wp.sql, udah kirim. Apakah udah selesai sampai sini? Belum selesai sampai sini, cuman ini udah hampir selesai. Nah udah ya, jadi ini udah terimport. Nungguin bentar. Nah ini di dalamnya sudah ada tabel yang terisi. Ini ada ya, tabelnya udah ada di dalamnya juga. Misal postnya ada, pastinya harus ada data dari postingan saya, artikel saya gitu. Udah ada semua. Dan masalahnya adalah sekarang nama database-nya ini
kan nggak sama dengan yang ini. Kalau ini kan nama database-nya WP dan ini tersimpan username-nya tadi kan untuk login ke MySQL server saya itu juga beda gitu loh. Jadi ini harus kita rubah. Kalian boleh pakai ini masuk ke ini, kita refresh. Kalian bisa edit lewat sini, wp config edit. Kalian bisa edit pakai ini. Saya pakai Notepad++ saja. Notepad++ buat ngedit ini. Ini ya yang saya edit. Saya ganti di bagian ini dengan tadi mana? MySQL database. MySQL database saya namanya ini. Ini ya, database namanya ini. Saya ganti. Dan ini nanti juga sama di bagian username-nya. Tadi saya samakan, ketika bikin passwordnya juga saya samakan. Untuk localhost-nya saya samakan aja localhost, karena ini nanti akan diupload di sini. Berbeda kalau misal ini beda server atau iya beda server gitu. Ini servernya sama, jadi ini masih tetap localhost nggak apa-apa. Tapi kalau misal kalian bingung, ini saya save ya, override. Oke, udah terkirim. Sekarang kita buka. Buatnya ada di contoh ya. Kita buka. Ya, masih nggak bisa. This because ya ini saya hapus dulu CGI-nya, karena ini kan ini saya close. Saya sediakan dikit. Ini karena udah ada file ini ya. Ini otomatis masuk ke CGI system. Saya juga ini harusnya kosong. Udah, ini kita hapus dulu sementara. CGI aja dulu, saya delete. Kita cobain. Terus juga Genesis apa ya? Jadi sebenarnya ini udah selesai semua, dan biasanya kalau udah selesai seperti ini ya, ini kan ada kendala di bagian CGI sistemnya ya. Saya nggak tahu apakah ada yang salah. Contoh, kita coba buka lewat sini di bagian subdomain, harusnya sih bisa. Gitu ya, nggak bisa, cuman ini udah selesai gitu. Dan ini kalau misal masih belum bisa, nggak apa-apa, kita lanjutin di lain waktu. Cuman ini tutorialnya untuk upload WordPress, emang seperti itu tutorialnya, dan udah benar. Kalau misal ini ada kendala, nanti saya coba googling, saya coba benerin, mungkin ada yang terlewat atau saya lupa. Jadi sekian ya. Jadi untuk materi kali ini saya cukupkan itu aja. Kalau misal ini tadi belum selesai, saya lanjutin di video selanjutnya atau kapan-kapan lah.
Atau kalian yang bingung bisa komentar atau tanya lewat Japri, silahkan. Yang jelas ini nggak jauh beda ketika nanti kalian praktikum beneran. Udah itu aja untuk pertemuan kali ini. Sekian, wassalamualaikum.